Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya Alena Bilah dan teman saya Haikal Ilham Syahbana, Kelly Febrianti, dan juga Teresia Angelin Kuwai. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang otot-otot penggerak utama head and face beserta origo, insersio, inervasi gerakan, dan cara untuk palpasi. Anatomi kepala manusia. Kepala manusia adalah sebuah unit anatomis yang terdiri dari tengkorak, tulang hyoid, dan tulang leher. Kepala manusia menerima suplai darah melalui pembuluh nadi kepala eksternal dan internal. Mayoritas dari kontrol saraf kepala disediakan oleh 12 pasang saraf kranial. Tengkorak memberikan perlindungan dan dukungan terhadap isi bagian dalamnya dan tempat menempelnya otot. Kepala manusia biasanya memiliki berat antara 2,3 atau 5 kg. Anatomi wajah manusia. Wajah adalah bagian anterior dari kepala, dengan batas kedua telinga di lateral, dagu di inferior, dan garis batas tumbuhnya rambut di superior. Wajah terbentuk dari tulang belakang dan jaringan lunak yang terletak di atasnya, yang secara bersama-sama memberikan tampilan dan fungsi dari wajah. Wajah adalah organ pusat untuk ekspresi, pengenalan, dan komunikasi manusia. Wajah terdiri dari 4 organ perasa yang sangat penting, yaitu hidung, mata, telinga, dan lidah. Bentuk dan rupa wajah dinilai berdasarkan struktur tulang dan otot wajah. Struktur tulang kepala dan wajah. Tulang kepala. Tulang tengkorak punya fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak dari benturan. Selain itu, berbagai jenis tulang yang jadi bagian dari tulang tengkorak juga punya fungsi masing-masing, termasuk membentuk struktur wajah. Oleh karena itu, penting untuk melindungi tulang ini. Tulang frontal atau tulang dahi. Berbentuk pipi, tulang frontal dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Tulang parietal atau tulang ubun-ubun. Tulang ini berjumlah 2, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Tulang temporal atau tulang pelipis. Tulang temporal juga berjumlah 2, masing-masing di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak dan tepat di bawah tulang parietal. Selanjutnya ada tulang oksipital atau tulang kepala belakang. Bentuknya pipi. Tulang oksipital terletak di bagian paling belakang dari tulang tengkorak. Lalu ada tulang sphenoid atau tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Tulang etmoid atau tulang tapis. Letak tulang etmoid adalah di depan tulang sphenoid. Fungsinya adalah sebagai bagian dari kumpulan tulang yang membentuk struktur rongga hidung. Temporalis, gerakan, elevasi pada mandibular. Origo, temporal fossa dan temporal fascia. Insersio, processus coronoid dan anterior ramus mandibular. Inervasi, nervus trigeminal dan cabang mandibular. Inervasi, cabang A, carotis externa yaitu A. temporalis superficialis. Untuk mengetahui letak otot ini, pastikan posisi pasien dalam keadaan duduk. Tahap pertama, tempatkan jari palpasi di atas fossa temporal. Tahap selanjutnya, instruksikan pasien untuk secara bergantian mengkontraksikan dan merelaksasikan otot temporalis. Ini dicapai dengan silih berganti mencengkram gigi. Dan selanjutnya, relaksasikan rahang. Rasakan kontraksi otot temporalis sampai pasien mencengkramkan gigi. Palpasi keseluruhan otot sambil pasien mengkontraksikan dan merelaksasikannya sebagaimana yang dimaksud. Tahap terakhir, setelah otot temporalis dilokalisasi, mintalah pasien kembali rileks. Dan selanjutnya, palpasi untuk mengevaluasi batas tepi tonusnya. Masseter, gerakan elevasi dari mandibula. Origo, zygomatic dan zygomatic arch. Insersio, ramus mandibula. Inervasi, nervus trigeminal dan cabang mandibular. Sirkulasi darah, cabang arteri masseterica. Untuk mengetahui letak otot ini, pastikan posisi pasien dalam keadaan duduk. Tahap pertama, tempatkan jari palpasi Anda di antara zygomatic arch dan sudut mandibula. Tahap kedua, instruksikan pasien secara bergantian mengkontraksikan dan merelaksasikan otot masseter. Ini dicapai dengan silih berganti mencengkram gigi. Dan selanjutnya, merelaksasikan rahang. Rasakan kontraksi otot masseter sambil pasien mencengkram gigi. Anatomi wajah, facial. Berikut adalah daftar nama-nama otot dan juga fungsi geraknya. Nah, pertama ada frontalis, yaitu menggerakkan alis. Kedua ada corrugator, kerut mata. Lalu yang ketiga ada orbicularis oculi,
yaitu menutup kelopak mata dan membantu aliran air mata. Lalu yang keempat ada procerus, yaitu menarik turunan kulit dahi dan alis. Lalu yang kelima ada nasalis, menggerakkan cuping hidung dan hidungnya sendiri. Lalu yang keenam ada zygomatic mayor, yaitu menarik sudut mulut ke arah lateral dan ke atas. Lalu zygomatic minor, yaitu menggerakkan bibir, cuping hidung, pipi, dan kulit dagu. Yang kedelapan ada temporalis, yaitu menggerakkan kulit kepala. Lalu yang kesembilan ada buccinator, yaitu menegangkan bibir, meningkatkan tekanan intraoral ketika meniup dan mengunyah. Lalu yang 10 ada risorius, yaitu menarik sudut mulut ke lateral dan ke atas, membentuk lesung pipi senyum. Lalu yang ke-9 ada orbicularis oris, yaitu membuka dan menutup bibir. Lalu yang ke-12 ada masseter, yaitu mengunyah. Lalu yang ke-13 ada platysma, menegangkan kulit leher, menciptakan kerut-kerut vertikal. Lalu yang ke-14 ada angulioris, yaitu depresi sudut bibir. Lalu yang terakhir ada mentalis, yaitu membentuk lekuk di dagu, eversi bibir bawah, bersama dengan otot orbicularis oris. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.